Hari ini Bu Ima akan observasi ya. Iya, Bu. Nah, saya ingin tahu dulu ya Bu Ima, mata Ya. pelajarannya yang akan disajikan hari ini, mata pelajaran apa Bu Ima? Bahasa Indonesia sama SBDP. Oh, berarti tematik ya Bu Ima ya? Tema 7, Bu. Oh iya. Kemudian kalau boleh saya tahu tujuan pembelajarannya apa Bu Ima? Siswa dapat membuat surat undangan dengan bahasa sendiri, kemudian siswa dapat membuat amplop surat undangan, terus siswa dapat menceritakan pengalamannya ketika dia membuat surat undangan. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran hari ini apa? Yang kesatunya pemberian motivasi, kemudian penggunaan strategi pembelajaran, setelah itu pemberian umpan balik, Bu. Ya. Berarti area yang akan dikembangkan oleh Bu Ima hari ini adalah yang pertama pemberian motivasi, ya. Yang kedua pendekatan pada satu strategi pembelajaran, dan yang ketiganya pemberian umpan balik kepada murid ya Bu Ima ya. Terus seperti itu ya. Nah, kemudian kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Bu Ima untuk mencapai area pengembangan tadi? Anak melakukan praktek, membuat amplop yang dikembangkan dari materi matematika ya Bu ya, yang persegi, yang bangun ruang, kemudian anak membuat surat undangan dengan bahasa sendiri setelah mengamati contoh surat undangan yang saya bagikan. Ya. Jadi anak ada praktik membuat kartu undangan, kemudian membuat amplop dan bagaimana cara mengemas dalam amplop tersebut ya Bu Ima ya. Iya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya Bu Ima ya. Amin. Siap untuk diobservasi hari ini ya Bu Ima. Siap sekali. Terima kasih Bu Ima. Sama-sama Bu.
kabar Bu Ima? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya Bu Ima. Untuk observasi kemarin kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian kita sudah melaksanakan juga observasi untuk supervisi akademik, dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini, kita akan mencoba mengevaluasi pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Ima, apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang direncanakan. Kemudian nanti saya akan menanyakan bagaimana refleksi Bu Ima ya, berarti melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian nanti apa saja kekurangan dan kelebihan yang Bu Ima rasakan, kemudian bagaimana rencana tindak lanjutnya dan pengembangan diri apa yang akan Bu Ima lakukan ke depannya. Siaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bu Ima ya sudah melakukan observasi di kelas tadi ya Bu Ima ya. Iya. Bagaimana perasaan Bu Ima? Takjub. Senang juga gitu Bu. Di luar apa gimana? Ya senang aja Bu lihat hasil anak-anak. Apa sih yang membuat Bu Ima takjub? Melihat kreativitas anak, ternyata di luar nulur, kalau kata orang-orang, kata anak-anak mah, di luar logika kita gitu, ternyata mereka di luar ekspektasi lah Bu. Bu Ima bisa tahu di luar ekspektasi atau di atas ekspektasi dari mana Bu Ima? Dari hasil anak-anak Bu, kan saya menjelaskan secara apa namanya original, jadi biasa-biasa. Jadi yang saya anggap pasti anak ketika membuat itu ya Bu ya, membuat soal ulangan pasti cuman menggambar, digambar, ditempel. Ternyata mereka ada beberapa hal yang membuat saya, oh ternyata begitu ya, ternyata begini ya gitu. Saya juga nggak mungkin begitu seperti anak-anak gitu. Kira-kira ya, kenapa ya mereka bisa seperti itu Bu Ima? Mungkin karena diberikan kebebasan Bu untuk berkreativitas tanpa saya bebani, misalnya harus begini, harus begitu. Cuman saya kan bilang, silahkan buat surat undangan berdasarkan kemampuan kalian, mau di apapun, yang penting tujuannya kita membuat surat undangan untuk mengundang orang lain biar orang tertarik untuk datang ke memenuhi undangan kalian. Gitu. Ketika kita memberikan kesempatan kepada murid itu sangat luar biasa hasilnya Bu Ima ya. Tadi juga saya melihat seperti itu ya Bu Ima ya. Gitu. Ada anak yang ternyata lebih dari teman-temannya ya. Ini kayak Alisa nih Bu. Ini kan kalau kita kan nggak kebayang gitu. Nih, kayak gini-gini. 3 dimensi ya jadinya Bu Ima ya. Kayak Ade. Ini tiba-tiba membuat begini. Terus caranya gimana? Adek ininya di apa digunting-gunting, katanya Bu biar berdiri, kata ininya kan ini nggak kepikiran gitu Bu. Iya. Ini Adam, tiba-tiba ada bolunya. Itu kan lebih kreatif ya Bu Ima ya. Saya nggak bisa begini Bu. Bisa jadi kita yang belajar dari murid ya Bu Ima ya. Iya. Saya malah nanya, Adam ini gimana caranya? Jadi kita juga bisa mengambil pembelajaran dari mereka juga ya. Ini Rehan, ini anak PDBK. Jadi kan semua kesempatan semua anak akhirnya bisa mengerjakan. Anak yang PDBK juga bisa, meskipun dari kertas koran, tapi dia sudah mau mengerjakan. Alhamdulillah Bu. Semua bisa terlibat gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu Ima ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang tadi dilakukan ya Bu Ima, apa kelebihan yang sudah dilakukan oleh Bu Ima tadi? Kelebihannya mungkin pengalaman sehari-hari anak yang ditemukan oleh anak, jadi belajarnya sesuai dengan aktivitas sehari anak-anak. Jadi itu mungkin jadi anak-anak sudah mengenal, jadi akhirnya mereka bisa bisa lebih mengekspor kemampuannya karena mereka sudah mengenal gitu. Lebih kontekstual ya berarti ya. Nah, kemudian Bu Ima merasa puas nggak dengan pembelajaran tadi Bu Ima? Sangat puas Ibu. Puas ya, alhamdulillah ya. Gitu. Anak-anak juga udah kooperatif ya. Nah kemudian ada nggak kekurangannya selama pembelajaran tadi? Kekurangan yang saya amati ketika anak sudah diberikan asesmen ya Bu ya, ketika disuruh menceritakan pengalaman bagaimana sih perasaan mereka ketika membuat undangan. Mungkin di pembendaraan katanya, literasinya masih banyak yang belum sesuai gitu ya. Jadi mungkin itu kekurangannya anak-anak di literasinya, di cara menulisnya. Huruf besar di mana, ejaannya belum mungkin, karena kan kalau tematik bahasa Indonesia kan tidak terlalu misalnya kapan harus huruf besar. Jadi itu kekurangannya Ibu. Jadi ketika membuat surat undangan
dari ejaan, dari penggunaan huruf kapital masih banyak yang kurang. Di penggunaan struktur bahasa ya Bu Ima ya. Iya. Tadi juga saya melihat dari Bu Ima juga sudah luar biasa ya, bagaimana memberikan instruksi tadi yang jelas kepada anak-anak, kemudian anak-anak juga sudah bisa mengikuti dan melakukan penugasan secara mandiri ya. Iya, mandiri Bu. Ya. Nah kemudian kira-kira dari tadi kekurangan yang tadi, apa sih yang akan Bu Ima kembangkan ke depannya atau yang akan diperbaiki ke depannya? Iya mungkin literasi sering-sering membuat kalimat-kalimat rumpang dulu mungkin Bu dari awal. Jadi kalimat kata-kata yang hilang dari sebuah kalimat itu kan pelatihan awal anak untuk pemeran kata, yaitu Bu memahami isi bacaan, mengisi kalimat rumpang mungkin dari awal jadi itu dulu. Karena kalau saya lihat itu dengan cara apa Bu Ima akan mengajarkan mereka tentang kalimat rumpang? Strateginya bagaimana gitu? Strateginya ya menyajikan sebuah paragraf, dihilangkan sebuah cerita, dihilangkan beberapa katanya anak untuk melengkapi sesuai keinginan mereka. Latihan awalnya itu. Nah kemudian area pengembangan apa yang akan Bu Ima lakukan ke depannya Bu Ima untuk meningkatkan kualitas pembelajaran supaya lebih baik lagi ya? Strateginya gimana? Strateginya mungkin lebih banyak kolaborasi, praktek. Terus kemudian aktivitas pengembangannya akan apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Ima? Pembuatan LKPD-nya mungkin lebih menarik, lebih menarik minat anak untuk jadi muncul ide-idenya gitu Bu. Jadi dari kata-kata saya mungkin supaya anak-anak itu lebih muncul ide dan kreativitasnya gitu. Apa kira-kira tujuan yang hendak dicapai oleh Bu Ima ketika membuat LKPD? Siswa bisa membuat yang kemarin ya Bu ya, siswa bisa membuat kartu undangan sama amplop untuk surat undangan. Kemudian dibuatnya LKPD itu tujuannya supaya apa? Supaya anak bisa Bu mampu lebih paham secara mandiri. Ya betul. Kemudian ukuran keberhasilannya apa Bu Ima? Hasil anak-anak Bu. Hasil anak-anaknya sesuai dengan KKM berarti ya? Iya sesuai KKM. Kemudian pendukungnya apa aja yang dibutuhkan Bu Ima? Ya LKPD bahan-bahannya ya kalau itu kan seperti kalau medianya contoh surat undangan, contoh surat undangan atau gambar-gambar dari surat undangan yang ada di buku. Kemudian saya menyuruh anak untuk membawa gunting, lem, kertas koran, kemudian kalender karena kebanyakan yang bekas itu Bu, bekas caleg. Anak-anak bawahnya semuanya bekas caleg Bu, kalendernya. Kemudian kira-kira kapan Bu Ima akan membuat LKPD tersebut? Mungkin minggu depan ya Bu. Minggu depan ya Bu Ima ya. Ada lagi nggak Bu Ima area pengembangan atau aktivitas pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Ima selain LKPD? Tadi strategi Bu, strateginya, kemudian alat peraganya mungkin ya Bu. Alat peraga kan kemarin saya tidak menunjukkan surat undangan yang asli gitu ya Bu ya, harusnya kan membuat surat undangan yang asli sehingga anak lebih bisa memahami, membaca gitu ya Bu ya, mungkin itu. Ada lagi Bu Ima selain itu? Udah. Alhamdulillah Bu Ima untuk observasi sudah selesai ya. Dari kemarin kita praobservasi, kemudian pelaksanaan observasi sampai saat ini pasca observasi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya Bu Ima ya. Terutama tadi ya Bu Ima bisa memfasilitasi murid-murid yang PDBK ya. Terima kasih Bu Ima. Sama-sama Ibu. Keringat dingin.